Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Video kali ini tuh agak sedikit berbeda. Saya kedatangan scanner, dan scanner ini tuh punya teknologi yang mantap. Memang sekarang tuh udah banyak orang yang nggak terlalu butuh dengan scanner, tapi untuk perusahaan-perusahaan profesional ternyata ini masih sangat dibutuhkan sekali ya si scanner ini. Jadi intinya, masih adakah brand yang menjual produk scanner dengan serius? Tentunya ada. Ini dia salah satunya Ricoh FI8170 yang ada di samping saya ini. Jadi si Ricoh ini tuh dulunya tuh Fujitsu ya. Mereka punya produk scanner, tapi sekarang udah berganti nama atau rebranding penamaannya khusus di produk scannernya aja. Jadi brandnya tuh namanya Ricoh, seperti itu. Nah, kira-kira apa sih kelebihan atau teknologi modern yang ada di scanner si Ricoh ini? Yang pertama, scanner ini tuh bisa men-scan hingga 10.000 lembar per hari atau 1 menit 70 lembar dengan output optikal atau ketajaman hasil scan-nya up to 600 dpi. Dan diklaim dari si Ricoh ini, scanner itu bisa setting bolak-balik, depannya aja, belakangnya aja, bisa scan KTP, paspor, duplek, booklet tebal 7 mm dan kertas panjang hingga 6 meter. Wah, panjang 6 meter kertas apaan gitu ya, tapi bisa gitu ya di sini. Oke, kita langsung saja lihat ya teknologi canggih dari si scanner ini. Let's go. Mulai dari isi bodinya dulu ya. Scanner Ricoh FI8170 ini cukup compact. Panjangnya 300 mm, lebarnya 170 mm, dan tingginya 163 mm. Beratnya kira-kira 4 kg. Itu udah termasuk stand papernya. Ini maksimal kertas di batch yang bisa standby yang siap di scan itu 100 lembar A4 atau 80 gram. Jadi intinya semakin berat kertasnya ya bisa jadi lebih sedikit kertas yang bisa disimpan di batchnya. Tapi tenang aja teman-teman, scanner itu bukan hanya untuk kertas A4 aja, tapi support untuk semua kertas yang ada di pasaran seperti A4, A5, leather, tipis, kecil, pokoknya bisa di scan di sini ya, maksimal 7 mm. Nanti kita akan coba bisa atau enggaknya ya. Sekarang kita lihat dulu ya spek singkat dari Ricoh FI8170 ini. Sudah dilengkapi dengan sensor image CIS×2, jadi ada 2 sensor. Ini tuh bisa scan bolak-balik, simplex atau duplex ya. Sensor ini tuh termasuk kelas premium sehingga bisa menghasilkan resolusi up to 600 dpi. Dilengkapi teknologi automatic separation control yang mencegah kertas tidak terscan akibat kertasnya tertumpuk dengan kertas yang lain. Nah, ini tuh sangat diminimalisir, bahkan katanya tidak akan terjadi. Walaupun kita men-scan dalam jumlah yang banyak, ya tidak akan ada yang terlewat. Terus untuk di bodinya, di depan tuh ada tombol-tombol ya. Ini ada tombol power, tombol scan atau enter. Terus ini untuk stop, untuk scan-nya atau clear. Terus di atas ada menu. Menu ini tuh untuk mengaktifkan beberapa fitur seperti setting kecepatan scan, aktifkan eco mode ya, setting bahasa, setting kecerahan. Ini bisa banget. Terus ada arrow di sini naik turun dan tombol manual. Yang sering dipakai sih pastinya tombol simple scan ini. Kalau mau scan ya tinggal pijit ini, dia langsung scan. Tapi kalau teman-teman pengen lebih lengkap lagi fiturnya, kalian harus instalkan software bawaan dari si Ricoh-nya. Caranya seperti apa? Oke, di sini tuh gampang aja, kita tinggal download ya di web resminya si Ricoh. Pilih jenis scanner, tipe scanner, lalu Windows yang kita pakai. Pertama, download Paperstream yang klik scan, lalu install. Dan yang kedua, download Paperstream IP, lalu install. Nanti bakalan muncul aplikasi seperti ini. Setelah terinstall semuanya, kita nyalakan scannernya. Ini bisa terhubung via USB 3.2 dan satunya lagi bisa terhubung pakai LAN RJ45. Kali ini saya sambungkan dengan menggunakan USB. Tinggal colokan aja kabelnya. Ini tuh udah tersedia di dalam box pembeliannya. Ada kabel power, kabel USB, kabel RJ45, buku manual, buku garansi, pokoknya lengkap di sini. Termasuk CD drivernya juga masih ada ya. Oke, kita bisa setting hasil scan-nya, bisa hitam putih, bisa berwarna. Untuk resolusi ketajamannya bisa dipilih mulai dari 150 dpi hingga 600 dpi. Tapi menurut saya sih 300 dpi ini tuh udah detail banget. Tuh lihat, hasilnya jelas kan? Nggak ada bayangan atau blur sama sekali hasil scan-nya. Menu di pinggirnya ini untuk pilihan ukuran kertas. Bisa disesuaikan, misalkan pakai A4 atau A5 ya. Tinggal geser-geser aja wallpapernya. Menu di sampingnya ini paper source, menu untuk memilih bagian mana yang kita akan scan. Misalkan bagian depannya aja, belakangnya aja, atau keduanya. Kalian bisa setting di sini. Misalkan scan KTP,
paspor, buku nikah. Ini bisa banget ya, walaupun tebal. Nggak usah khawatir kebalik atau miring, nanti bisa disetting manual sebelum disimpan ke folder. Kalau ukuran kertasnya beda-beda, ini bisa berbarengan juga, asalkan posisinya disimpan di tengah. Misalkan KTP atau kertas yang kecil dibarengin sama kertas-kertas yang besar, mau sekalian di scanner gitu ya. Yang bagian kecilnya jangan lupa simpan di bagian tengah aja. Nantinya hasilnya tuh tetap bakalan rapi. Lalu menu continuous ini tuh bisa setting scan secara terus-terusan atau otomatis, atau manual juga bisa. Ketika sensor mendeteksi ada kertas, nah scanner ini tuh akan melakukan scan sendiri. Begitu juga sebaliknya. Saya contohkan ya, ini kertasnya kosong, terus saya kasih kertas di sini dan dia langsung melakukan scan. Ketika kertasnya habis, ya scanner ini akan diam. Begitu dimasukkan lagi kertasnya, dia secara otomatis akan melakukan scanning. Jadi di sini tuh ada sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya kertas yang mau di-scan. Nah, di sini saya coba juga ya, ketika auto mampu men-scan ternyata bener ya 70 lembar per menit. Ya bisa jadi sih 10.000 per hari. Karena saya nggak punya 10.000 lembar, jadi saya nggak uji. Intinya ini super kenceng lah ya. Dan yang terakhir, ini paling penting menurut saya sih ya. Ketika kalian scan, hasil scan-nya ini tuh bisa dirubah ke format PDF, Word, Excel, PowerPoint, bisa banget. Misalkan, nah ini saya scan, terus saya ubah ke Microsoft Word, lalu nantinya si kata-katanya ini tuh saya mau edit secara manual. Misalkan ada kesalahan, tinggal direvisi aja, lalu di-save lagi di sini, lalu di-print lagi. Jadi kita simple aja gitu ya, hasil scanan kita bisa edit secara manual di Microsoft Word dan kita bisa langsung print. Canggih bener. Nah, ini masuk ke fitur profesional. Nih lihat ya, di fitur ini bakalan dibutuhkan untuk meringankan pekerjaan. Misalkan di rumah sakit, hasil file ini tuh bisa langsung dikirim ke alamat email masing-masing. Contohnya, jika hasil analisis harus dikirim ke dokter, ya kita tinggal masukkan email dokter. Kalau scan keuangan dikirim ke bagian administrasi atau ke bagian finance, tinggal masukkan email di bagian finance-nya. Begitu juga seterusnya, dan kita tuh bisa save profile masing-masing, nama per orangnya atau nama per organisasinya sesuai dengan email yang dituju. Selain itu juga bisa dikirim ke aplikasi lain, misalkan ke penyimpanan Google Drive, ke Dropbox. Ini bisa banget ya untuk diarsipkan, tinggal disetting aja. Jadinya simple, kerjaan kita tuh nggak langsung pindah-pindah lagi. Kita bisa simpan filenya menuju ke sana. Tuh kan, mantap juga. Nggak sampai di situ aja, masih ada fitur yang lain. Oke, saya liatin juga ya. Selain bisa scanning warna, bisa edit atau crop bagian hasil scan-nya, bisa juga mengkelompokkan hasil scan ke setiap folder dengan kode khusus seperti angka ataupun barcode. Ini berguna jika kita mau melakukan scan ratusan lembar. Jadi memudahkan kerjaan kita pastinya ya. Terus setting adjustment juga, clean up juga bisa di sini ya. Misalkan kalau ada noda di kertasnya atau ada watermark yang tipis-tipis di kertasnya, ini bisa dihilangkan. Jadi nggak usah menggunakan aplikasi Photoshop lagi ya untuk edit-editnya. Ya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, info penting juga nih ya, kalau misalkan kalian butuh bantuan untuk setting scanner Ricoh FI8170 ini, ternyata pihak dari Ricoh siap membantu. Nanti untuk informasinya saya akan simpan di deskripsi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian punya rekan yang bekerja di instansi yang profesional, butuh scanner yang mumpuni, yang canggih, yang punya fitur-fitur segudang ya, mungkin si Ricoh ini bisa jadi salah satu rekomendasinya. Ya siapa tahu gitu ya. Nih scanner yang bagus nih untuk di kantor gitu, untuk di perpustakaan, untuk di rumah sakit ini gitu ya. Tapi ya memang kalau misalkan fiturnya banyak seperti ini, harga yang ditawarkan juga nggak murah teman-teman. Ketika saya lihat di e-commerce 22 jutaan. Ya sebanding lah ya dengan fitur yang dihadirkan dan penggunaannya khusus profesional. Kecuali kalau kalian sultan gitu ya, banyak uang, walaupun jarang-jarang scanner gitu ya, beli ini juga nggak jadi masalah. Dan terakhir, untuk garansi kalian nggak usah khawatir karena si Ricoh ini udah didistribusikan oleh PT di Indonesia. Nanti saya akan simpan infonya di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.